Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Si Waalaikumsalam Efdian. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Si Efdian, kembali lagi bersama saya Femi Kasani yang akan memandu acara kali ini. Kali ini kita akan melakukan webinar bersama salah satu kakak dari jurusan fisika di Universitas Brawijaya, yaitu Kak Natik. Halo Kak, gimana kabarnya di sana? Halo Kak Femi, Alhamdulillah baik Kak. Kak Femi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana Kak, siap untuk sharing dengan teman-teman Si Efdian kali ini? Iya Kak, insya Allah siap. Oke, terima kasih banyak Kak Natik. Teman-teman, tolong diperhatikan ya. Semoga apa yang sharing Kak Natik akan menjadi ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Natik. Oke baik Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, ya, perkenalkan saya Natik ya dari Universitas Brawijaya. Saya mahasiswa jurusan fisika kayak gitu. Oke, mungkin bisa di next slide dulu. Kak Femi minta tolong. Oke, di sini sesuai background ya, saya dari Fisika Universitas Brawijaya. Untuk program studinya, saya memilih fisika material. Nah, fisika ini masuk ke dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ya, teman-teman. Oke, di sini saya mempunyai beberapa pengalaman kerja ya, teman-teman. Yang pertama ada operator warnet di One Stage pada tahun 2018, terus mengajar bimbel private, staf produksi Cashmilk, marketing WiFi MNC Play, dan konten kreator YouTube. Nah, untuk prestasi akademik saya juga mempunyai sedikit ya, teman-teman. Di sini ada juara satu Lomba Esai Nasional ISC 2021 UNES, juara dua Lomba Internasional KIIF 2022 di Isfahan, Iran, dan juara satu Lomba Kiwi 2021 yang diadakan di Korea. Oke, next. Oke, selain akademik ya, teman-teman, saya juga mengikuti organisasi meskipun tidak banyak ya, teman-teman. Yang pertama, saya pernah menjadi Staff Research and Development Ritma FMIPA UB tahun 2020. Terus saya juga pernah menjadi Wakil Ketua Pelatihan PKM Maba 2021 di P2M FUB. Dan saya juga pernah menjadi Staff Sponsorship di acara Sciencesaurus 2021 FMIPA UB. Oke, next. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman. Di sini ada beberapa mata kuliah jurusan fisika. Di sini teman-teman bisa agak di zoom ya, soalnya kecil ya gambarnya. Nah, di sini untuk mata kuliah fisika yang wajib itu ada fisika statistik, fisika lingkungan, elektrodinamika, fisika zat padat, fisika kuantum, terus ada fisika satu, fisika 2, fisika dasar, kayak gitu-gitu ya, teman-teman. Untuk praktikumnya ada praktikum fisika dasar, ada praktikum elektronika gitu ya. Elektronikanya ada dua, jadi praktikum elektronika satu, elektronika dua gitu ya teman-teman. Terus ada praktikum fisika eksperimen satu, fisika eksperimen dua. Oke, nah terus untuk prodi pilihan ya teman-teman, itu ada tiga di fisika. Untuk penjurusannya, yang pertama ada KBM Fisika Medis dan Biofisika. Yang kedua ada Fisika Bahan atau Material. Dan yang ketiga ada Fisika Komputasi dan Pemodelan. Nah, di sini ada tiga ya teman-teman. Nah, untuk saya sendiri bidang minatnya memilih yang fisika material, teman-teman. Nah, fisika material ini adalah penerapan ilmu fisika di bidang material atau bahan gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mempelajari bahan-bahan yang terdapat di alam. Kayak contohnya ada keramik, logam, polimer, atau komposit kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini selain material, kita juga ada fisika medis. Nah, fisika medis ini adalah
penerapan ilmu fisika di bidang kesehatan ya, teman-teman. Nah, di situ kita akan belajar tentang radiologi, terus tentang ini ya, teman-teman, apa ya, kalau fisika medis itu lebih ke biologi ya, teman-teman, biofisika kayak gitu. Nah, nanti ada ini ya, teman-teman, beberapa mata kuliah yang akan diajarkan di bidang minat fisika sesuai minat teman-teman. Nah, yang ketiga ada fisika komputasi. Nah, fisika komputasi ini untuk teman-teman yang ini ya, hobi komputer itu bisa masuk ke fisika komputasi kayak gitu. Nah, di sini kita akan belajar coding. Nah, di sini ada mata kuliahnya macam-macam ya, teman-teman. Ada pemodelan dan visualisasi, ada dinamika fluida, intelijensi buatan, atau ini ya, teman-teman, biasa kita sebut AI itu ya, teman-teman, artificial intelligence. Terus ada pengolahan citra, komputasi astronomi, komputasi tomografi, komputasi material, komputasi atom, dan fisika komputasi lanjut. Nah, di sini ada banyak sekali ya teman-teman mata kuliahnya, dan mungkin teman-teman bisa ini ya, kalau misal pengen tanya-tanya lebih lanjut, nanti boleh ke saya secara pribadi ya teman-teman ya. Nanti ada kok ininya kontak personnya. Oke, mungkin bisa di next, Kak Femi. Oke, di sini selain kita ini ya mengetahui tentang jurusan fisika ya. Fisika kan tadi udah ada apa aja gitu. Material, ada biomedis, ada komputasi. Nah, di sini tentunya teman-teman bakal ini ya, tujuannya apa sih gitu ya? Kenapa kok milih jurusan fisika gitu? Prospek kerjanya apa gitu? Nah, di sini teman-teman nggak usah khawatir ya. Prospek kerja jurusan fisika itu sangat luas. Nah, di sini ada beberapa bidang pekerjaan yang tentunya cocok untuk jurusan fisika ya, teman-teman. Yang pertama ada bidang perminyakan dan pertambangan. Yang kedua ada industri manufaktur dan industri telekomunikasi. Yang ketiga ada industri keuangan dan perbankan. Keempat ada industri teknologi informasi. Kelima ada institusi riset dan pengembangan. Yang keenam ada instansi pendidikan. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya teman-teman, bidang perminyakan dan pertambangan. Ini cocok untuk teman-teman yang fisika material kayak gitu ya. Fisika material kan mempelajari tentang bahan-bahan. Nah, selain itu juga belajar tentang unsur-unsur kimia dan ini ya teman-teman, kita juga belajar tentang sifat-sifat dari unsur kayak gitu. Jadi di sini untuk fisika material sangat cocok untuk bidang perminyakan dan pertambangan. Terus yang kedua ada industri manufaktur dan industri telekomunikasi. Nah, di sini sangat cocok untuk ini ya teman-teman di bidang fisika komputasi kayak gitu. Nah, fisika komputasi ini kan pemodelan. Nah, nanti untuk industri manufaktur bisa ini ya desain tiga dimensi kayak gitu. Terus industri telekomunikasi nanti teman-teman bisa ini ya kayak coding tentang ini bisa untuk buat website atau mungkin bisa buat jaringan gitu ya kayak gitu. Nanti untuk industri telekomunikasi itu nanti cocok untuk fisika komputasi kayak gitu. Untuk industri keuangan dan perbankan ini kita di fisika kan juga menghitung ya teman-teman. Nah, dengan pelajaran-pelajaran yang ada di fisika, tentunya kita tidak akan kesulitan gitu teman-teman untuk eh, terjun di industri keuangan dan perbankan. Akan tapi untuk industri keuangan dan perbankan itu kita harus belajar lagi di bidang pembukuannya kayak gitu teman-teman. Tapi untuk lebih lanjutnya itu teman-teman bisa ini ya searching-searching sendiri ya karena ini jujur bukan bidang aku juga di industri keuangan dan perbankan jadi nggak bisa jelasin lebih lanjut. Terus yang selanjutnya ada industri teknologi informasi ini ya teman-teman kayak apa ya untuk teknologi informasi ya sama untuk fisika komputasi nantinya.
Selanjutnya institusi riset dan pengembangan ini untuk ini ya fisika medis biasanya dan fisika material juga bisa. Tapi rata-rata untuk institusi riset dan pengembangan itu kebanyakan untuk fisika biomedis kayak gitu. Terus yang keenam instansi pendidikan. Untuk instansi pendidikan ini teman-teman bisa jadi guru atau tenaga pendidik gitu ya, atau guru les gitu ya, ataupun juga bisa jadi dosen kayak gitu untuk instansi pendidikan. Dan semua jurusan bisa untuk terjun di instansi pendidikan ini kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin bisa minta tolong di next Kak Femi. Oke, selanjutnya berprestasi saat kuliah kenapa tidak gitu ya. Nah, oke. Kita akan ini ya teman-teman membahas tentang kenapa kuliah itu harus aktif dan tidak pasif gitu ya. Nah, masa-masa kuliah itu adalah masa yang sangat ini ya teman-teman, yang sangat berpeluang gitu teman-teman, untuk kita melakukan semua hal yang kita inginkan untuk mendapatkan suatu skill gitu ya teman-teman. Nah, di kuliah itu eh, sebaiknya dianjurkan tidak hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita kuliah pulang tanpa eh, menggali lebih dalam potensi kita gitu. Nah, kenapa kok aku bilang gini ya teman-teman? Karena saat kuliah kita itu juga ini ya kan bayar UKT juga kan. Nah, bayar UKT kan pastinya mahal. Nah, di situ kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya kayak gitu teman-teman. Karena apabila kita tidak ini ya tidak memanfaatkan sebaik-baiknya, kita itu akan ketinggalan gitu loh. Kenapa kok gitu? Karena di masa sekarang itu banyak teman-teman kita yang sudah maju satu langkah lebih dulu gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak bisa hanya melakukan satu apa ya satu effort untuk kuliah aja gitu tanpa organisasi, tanpa melatih skill yang lain gitu, kita nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus menggali lebih dalam potensi kita kayak gitu. Nah, contohnya aja dulu saya pribadi ya mengikuti ini riset dan keilmiahan di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Nah, untuk Ritma FMIPA UB ini adalah organisasi yang bergerak di bidang riset dan keilmiahan, kayak gitu teman-teman. Nah, riset dan keilmiahan ini nanti kita akan diajarkan oleh kakak-kakak kita ya di Ritma Riset Keilmiahan FMIPA UB itu untuk eh, belajar kepenulisan kayak gitu teman-teman yang nantinya akan berguna untuk kita pada saat ikut lomba ataupun pada saat tugas akhir gitu teman-teman. Itu sangat membantu sekali. Dan kenapa kok saya ini ya eh, tertarik gitu ya ke Ritma FMIPA UB? Karena saya melihat kakak-kakak tingkat saya itu pada berprestasi gitu. Contohnya aja Kak Femi. Kak Femi ini juga termasuk salah satu kakak tingkat saya yang berprestasi di Ritma FMIPA UB kayak gitu. Nah, untuk kepenulisan ini sebenarnya nggak sulit kok teman-teman. Ini tuh hanya soal apa ya? Gimana kita termotivasi untuk terus mencoba kayak gitu. Saya juga sebenarnya dapat juara itu nggak apa ya nggak langsung gitu loh teman-teman. Jadi untuk saya dapat juara lomba itu mulai dari semester 4 kayak gitu. Semester 4 itu baru dapat. Padahal saya ikut ritma itu udah dari semester 1 gitu ya teman-teman. Semester 1 itu udah ikut, semester 2 aktif, tapi ini semester 2 udah pandemi di tengah-tengah semester 2 itu ya pandemi, terus ketiga ikut-ikut lomba tapi gagal semua teman-teman. Bener kan? Gagal semua semester 3 itu. Semester 4 ya alhamdulillah udah mulai dapet gitu. Nah, salah satunya di sini teman-teman. Ini ada salah satu sertifikat
yang nasional ya teman-teman. Ini yang aku ikuti di UNES kayak gitu. Alhamdulillah dapet. Nah, terus gini teman-teman. Berbicara tentang ini ya, organisasi atau lomba gitu ya. Nah, ini tuh nggak hanya kepenulisan gitu, teman-teman. Ini yang aku alami kan cuma kepenulisan gitu ya, teman-teman. Jadi aku bisa bicaranya soal kepenulisan kayak gitu. Tapi kalau misal yang kayak di Fakultas Hukum atau Sosial gitu kan biasanya ada lomba debat segala macem gitu kan. Nah, itu juga kalian bisa ikuti kayak gitu. Kalau ini kan saya kan masuknya di kepenulisan, jadi lombanya kepenulisan kayak gitu teman-teman. Atau bahkan kalau yang di teknik itu ada lomba-lomba semacam kayak ngerakit robot, ngerakit mobil gitu kan. Itu keren banget sih. Itu teman-teman juga bisa ikut di situ. Kalau misal sesuai dengan jurusan yang teman-teman ambil kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kita saat kuliah itu juga menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Jadi tidak hanya kuliah pulang, dan hanya fokus kepada akademik saja. Karena akademik saja itu tidak cukup, teman-teman. Akademik tanpa diimbangi oleh skill lain itu ibaratnya kita hanya belajar teori tanpa penerapan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi mungkin kayak gitu sih sebenarnya. Oke, mungkin bisa minta tolong di next, Kak Femi. Oke, ini yang kedua ya teman-teman. Di sini aku juga punya sertifikat internasional. Ini salah satunya dari Isfahan, Iran ya teman-teman. Ini adalah eh, lomba yang namanya Khayyam International Invention and Innovation Festival. Nah, di sini eh, tim saya mendapat silver medal kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah dapat silver medal dengan ini ya teman-teman. Untuk judul karyanya bisa kita lihat FB Freeback Innovation of Waterproof and Resistance Backpack based on synthetic leather and polyfoam foam material for office designer and workers to easy to carry work equipment. Nah, di sini sudah ini ya teman-teman. Aku pengen cerita dikit ya. Eh ini sesuai dengan FB gitu ya, FB free bag gitu ya. Dari namanya aja free bag. Nah, dia berarti tas yang bebas untuk multifungsi gitu ya, bisa digunakan untuk apapun gitu. Istilahnya bisa untuk menampung apa aja yang mau dibawa gitu, teman-teman. Nah, free bag ini saya itu apa ya? Terpikirkan karena biasanya desainer itu kalau membawa kanvas atau kertas A3 itu dia nggak bisa dimasukkan tas. Soalnya tas itu rata-rata ya apa ya standarnya tas itu ya paling ini A4 gitu ya ininya. Atau paling gede buku apa ya? Buku yang buat pendataan bendahara gitu ya yang gede itu kayak gitu teman-teman. Jadi untuk free bag ini ya teman-teman, tas yang bisa digunain untuk desainer dan para kerja ini ya, arsitektur gitu ya, untuk membawa kertas yang gede kayak gitu, kayak kertas A3, A2 gitu. Jadi FB ini sistemnya bisa dilipat kayak gitu ya, bisa ke mode normal sama mode yang ini freeback yang bisa multifungsi untuk menampung untuk menampung barang-barang yang ukurannya gede kayak gitu. Oke, bisa dilanjut Kak Femi. Oke, di sini mohon maaf ya teman-teman, fotonya agak ini ya. Ini soalnya nggak di scan, ini di foto biasa. Ini alhamdulillah mendapatkan gold prize ya teman-teman dari Kiwi Korea Intellectual Property Office dari ini ya Korea oleh Presiden Insil Lee ini ya teman-teman pada tanggal 10 September 2021. Nah, di sini tim saya mendapatkan gold medal kayak gitu, alhamdulillah. Oke, mungkin bisa dilanjut aja Kak Femi. Nah, selanjutnya kita akan membahas kuliah sambil kerja. Kenapa tidak gitu ya? Nah, oke. Kita akan kembali lagi. Jadi gini teman-teman.
kita sebagai anak muda ya teman-teman. Anak muda itu harus ditempa dengan sangat keras gitu ya teman-teman. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena anak muda itu masih mempunyai tenaga dan waktu yang sangat banyak gitu ya teman-teman. Kita masih punya banyak waktu untuk diri kita sendiri. Dan saya pribadi ya teman-teman, itu orangnya nggak bisa nganggur gitu ya teman-teman. Pasti ada aja yang saya lakuin. Nah, di sini daripada saya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya teman-teman. Nah, kenapa kita nggak sekalian aja coba hal yang produktif kayak gitu. Contohnya sambil kerja. Nah, kerjanya ini boleh ini ya teman-teman, apa aja asalkan halal gitu ya teman-teman. Nah, di sini gini ya teman-teman. Kuliah sambil kerja itu sangat memungkinkan gitu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman itu ini ya bisa bagi waktu antara jam kuliah dan jam kerja kayak gitu. Nah, di sini kan posisi aku di sini itu udah ini ya teman-teman, udah skripsian. Nah, jadi pas skripsian ini kan sangat-sangat banyak waktu luang ya teman-teman. Selain apa ya? Selain saya mengerjakan skripsi ya. Selain mengerjakan skripsi, saya juga bisa sambil kerja gitu teman-teman. Nah, di sini saya menjadi marketing MNC Play yang pertama. Nah, di sini gini teman-teman. Ini yang pertama ada gambar ini ya, peta ya. Nah, peta ini di sini Maps ini menunjukkan bahwa daerah yang merah itu bisa di ini teman-teman, bisa di apa ya? Bisa dipasang area aktif gitulah istilahnya teman-teman. Area aktif dari MNC Play kayak gitu. Terus kalau yang coklat itu masih area non prospek dan yang ungu itu adalah lahan yang akan digarap gitu ya teman-teman. Udah penancapan tiang akan tetapi kabelnya masih belum ada. Jadi untuk yang ungu sama yang coklat itu masih belum bisa. Nah, kalau yang merah itu sudah bisa teman-teman. Nah, terus di sini aku ada ini ya teman-teman ID card eh, dari MNC gitu ya. Nah, saya di sini sebagai marketing di MNC Play kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman mau di daerah Malang mau pasang MNC Play bisa langsung hubungin aku kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin bisa dilanjut Kak Femi. Nah, di sini ini ya teman-teman, sebelum kita bekerja, nah di sini kan pasti ada absen ya gitu ya teman, absensi gitu ya teman-teman. Nah, di sini absen dilakukan pada jam 8 ya maksimalnya jam 8 itu harus udah berada di lokasi aktif MNC Play. Nah, contohnya ini yang gambar pertama ini kan saya foto di depan tiang listrik dari MNC itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk ini ya teman-teman, untuk menjadi marketing itu harus selalu ini ya teman-teman, selalu ready di pagi hari, pokoknya maksimal jam 8 itu harus udah di lokasi dan foto di depan tiang listriknya MNC kayak gitu teman-teman. Nah, terus yang kedua ini adalah saya pas mengikuti branding. Nah, kalau branding itu biasanya membawa mobilnya MNC Play untuk dikenalkan ke halayak umum gitu ya, bahwa MNC itu adalah WiFi yang bisa memenuhi kebutuhan internet dan hiburan kayak gitu untuk teman-teman semuanya. Nah, di sini kan ini ya teman-teman, udah apa ya, kebutuhan internet itu udah bukan tersier lagi nggak kayak dulu. Nah, makanya di sini itu internet itu sangat dibutuhkan kayak gitu, teman-teman. Jadi kita sebagai generasi muda itu harusnya kita itu nggak hanya bisa satu skill. Karena apa? Karena semua skill itu udah ada di internet, tinggal kita bisa mengelola informasi itu dengan baik. Gimana caranya kita bisa mendapatkan skill yang benar-benar berguna gitu ya teman-teman. Nggak hanya setengah-setengah. Kita harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di zaman saat ini kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin bisa dilanjut Kak Femi.
Permisi Kak Femi, gimana? Iya, sebentar ya. Oke, ya, ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Gini teman-teman, kenapa kok saya nyaranin kuliah sambil kerja gitu ya teman-teman? Nah, contohnya aja saya ya teman-teman. Saya itu eh, jujur ibaratnya gini. Kadang saya kalau melihat orang-orang itu ya, gini teman-teman, masih muda harusnya kayak santai dulu nggak sih gitu. Nah, itu kadang saya itu kayak ini sebenarnya nggak gitu harusnya gitu loh. Kayak agak greget sendiri gitu loh teman-teman. Harusnya kalau masih muda itu malah lebih harus kerja lebih giat, lebih keras agar di masa tua nanti kita itu nggak harus kerja gitu loh teman-teman. Jadi kerjanya itu pas muda aja gitu kayak istilahnya bersenang-senangnya kemudian gitu. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senangnya kemudian kayak gitu teman-teman. Nah, di sini contohnya gini teman-teman. eh aku kan pengen ini ya teman-teman. Jujur, aku tuh pengen punya rumah di umur sekitar 30 tahunan gitu ya teman-teman. Nah, jadi aku udah mulai target dari sekarang harus bisa nabung, bisa kerja, memenuhi target dan akhirnya semoga target yang aku inginkan untuk beli rumah itu tercapai teman-teman. Nah, di sini contohnya ini ya teman-teman. Aku jualan WiFi di sini, MNC Play. Nah, di sini teman-teman bisa lihat mulai dari 10 MB sampai 100 MB ya, teman-teman. Di sini kita mulai dari 209.790. Nah, ini kecepatannya udah cepet ya, teman-teman. Udah 10 MB per second. Nah, di sini teman-teman, untuk kabelnya MNC Play itu sudah memakai fiber optik. Nah, fiber optik itu kan sekat kaca ya, teman-teman. Jadi kalau misal kena petir atau kena hujan itu jaringan udah gak terganggu kayak gitu teman-teman. Kan kadang provider lain itu masih pakai kabel koaksial ya gitu teman-teman. Oke, mungkin bisa di next Kak Femi. Oke, di sini tidak hanya menjadi marketing MNC Play ya teman-teman. Aku juga menjadi guru les private di sini. Nah, di sini kita juga bisa atur waktunya teman-teman. Nah, les private ini itu saya lakukan pas waktu libur dari marketing MNC Play itu, teman-teman. Jadi, gini teman-teman, sistemnya di MNC Play itu apa ya? Kita diberi 5 hari waktu libur kayak gitu, teman-teman. Tapi terserah kita. Nah, untuk pas waktu liburnya itu saya gunakan untuk mengajar bimbel les privat ini gitu, teman-teman. Nah, dari mengajar bimbel les privat ini kita dapatnya alhamdulillah lumayan gitu loh teman-teman. Alhamdulillah. Jadi bisa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari kayak gitu. Sekali pertemuan itu bisa dibilang banyak ya teman-teman. Sekali pertemuan itu bisa sekitar 40.000. Nah, itu lumayan kan kalau misal kita berapa kali gitu kan, itu bisa dikaliin aja sama teman-teman kayak gitu. Oke, mungkin bisa di next, Kak Femi. Nah, selain dari ini ya, teman-teman, selain dari marketing sama menjadi guru les private, jadi saya juga menjadi konten kreator YouTube. Nah, channel saya Jawa Jawa Java ini ya, teman-teman. Nah, di sini kenapa kok saya namain Jawa Jawa Java gitu ya, teman-teman? Nah, di sini karena saya kepikiran bahwa gini, teman-teman, pas aku lihat video lagu Jawa gitu ya, misal Denny Caknan gitu ya, itu eh, biasanya itu ada komentar gini teman-teman, lagunya enak tapi saya nggak tahu artinya. Nah, dari gitu saya itu berpikir teman-teman, waduh, ini lagunya bagus tapi kok kasihan ada orang yang masih dari luar Jawa yang nggak tahu artinya gitu. Kan lagu lagunya enak tapi kalau nggak tahu artinya kan juga ini ya teman-teman agak ada yang kurang gitu kan. Nah, dari situ aku kepikiran kalau misal ngebuat
channel Jawa Jowo Java untuk membuat lagu dengan 3 subtitle kayak gitu. Nah, membuat lirik lagu ya, bukan buat lagu. Lagunya udah ada, tapi buat liriknya aja, tapi dengan 3 subtitle gitu teman-teman. Jadi Jawa, Jowo, Java kayak gitu. Nah, Jawa itu kan bahasa Indo, Jowonya bahasa Jowo gitu ya, bahasa Jowo. Terus yang Java itu bahasa Inggris. Jadi meskipun dari luar negeri gitu ya, dari luar Indonesia, itu bisa untuk mengerti lagunya itu maksudnya apa gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku masukin ada lagu Jawa, ada lagu Inggris, terus ada lagu Indo, dan semuanya tiap lagu itu aku kasih 3 subtitle kayak gitu teman-teman, agar apa ya, agar orang-orang tuh meskipun nggak di daerah Jawa ataupun di Indonesia ataupun bahkan di luar negeri itu sama-sama bisa paham gitu loh. Di sini aku nggak hanya lagu Jawa, teman-teman. Jadi ada lagu Indo, ada lagu Inggris juga gitu. Jadi bisa lebih umum lah kayak gitu. Bisa lebih umum untuk dilihat semua orang. Dan untuk ini juga teman-teman, ini agar bisa menjadi hiburan bagi teman-teman semua kayak gitu kan, kadang kalau kerja itu kan butuh lagu kayak gitu. Nah, bisa langsung ke channel aku gitu aja teman-teman, kalau misal ada mau ini dengerin lagu-lagu yang ada subtitlenya gitu kan, enak teman-teman. Di sini itu udah apa ya, bahasanya sudah mudah dimengerti. Untuk Jawanya juga nggak pakai bahasa Jawa yang halus gitu kan, pakai bahasa Jawa yang apa ya, istilahnya itu nguku. Nguku itu ya masih kasar gitulah, tapi kan biasanya yang dimengerti orang-orang juga yang nguku gitu. Kalau yang promo itu emang agak susah. Jadi saya sendiri meskipun orang Jawa ya masih perlu belajar gitu kalau yang promo kayak gitu. Mungkin bisa di next Kak Femi. Oke, jadi cukup dari saya itu aja ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kalau misal ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau di-sharing-sharing gitu kan, dibagi sama aku, mungkin bisa langsung aja cek di Instagram aku, ada Ahmad_Natik 47 atau WA 0813 7958 4026. Kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya terima kasih. eh saya kembalikan lagi kepada moderator Kak Femi. Silahkan Kak Femi. Terima kasih banyak nih. Wah, menarik banget nih cerita Kanatik di kuliah. Mungkin saya mau nanya-nanya juga, boleh kita ngobrol-ngobrol dikit ya Kanatik? Iya, boleh, boleh. Oke, sip. Mungkin mau nanya nih, tadi kita udah, Kanatik udah jelasin kayak mata kuliah di eh, fisika. Mungkin Kanatik bisa ceritain nih, apa sih yang Kanatik syukurin ataupun pelajarin, apa hal yang kayak, ternyata fisika tuh nggak kayak di sekolah gitu ya. Ternyata aku dapet eh, sesuatu hal yang ternyata fisika tuh bermanfaat buat banyak orang. Jadi kayak adik-adiknya, teman-teman si FDN di sini bisa kebayang kayak apply, bagaimana mengaplikasikan ilmu fisika itu di masyarakat, bagaimana bisa menjadi bermanfaat masyarakat luas, gimana tuh Kak kalau boleh tahu? Oke, terima kasih Kak Femi atas pertanyaannya. Cukup ini ya, cukup bagus. Ini di fisika itu ya teman-teman. Untuk mengaplikasikan fisika itu sebenarnya ada banyak hal teman-teman. Contoh kecilnya aja ya, kita bepergian gitu ya. Saat kita bepergian, kita bisa menghitung antara kapan kita harus berangkat, terus sampainya juga jam berapa, itu juga termasuk dalam ilmu fisika gitu teman-teman. Kan di fisika ada kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu gitu ya. Ya, meskipun meskipun kasarannya ya, itu nggak bakal sama juga gitu loh. Misal gini, kita mau ke kota A gitu ya, dari kota B. Nah, jaraknya antara kota B ke kota A itu 30 kilo gitu ya misalnya. Nah, sedangkan kita eh,
naik motor dengan kecepatan 60 kilometer per jam. Nah, kira-kira kita bisa ke sana berapa jam gitu ya. Nah, kan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, berarti kalau jarak adalah kecepatan dikali waktu, gitu kan. Nah, kecepatannya kan 30 nih, 30. Terus waktunya nanti berapa gitu. Kalau misal waktu ya berarti waktu kecepatan dibagi jarak gitu ya. Nah, kecepatannya kan 60. Nah, 60 kilo dibagi jaraknya 30. Nah, berarti kira-kira waktunya sekitar 2 jaman gitu kan. Nah, kalau misal 2 jam, itu kan hitungan kasaran aja ya teman-teman. Maksudnya kita kan nggak tahu ke depannya itu kayak gimana, kondisi jalan ini kayak gimana. Nah, iya kalau misal nggak macet gitu kan, kalau kena macet gimana? Belum lagi ada kemungkinan ban bocor gitu juga. Ya kita kan nggak tahu gitu. Ya, maksudnya kayak kasarannya aja gitu. Paling nggak ya 2,5 jaman gitu atau 3 jam gitu. Kayak gitu juga bisa. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan secara kasarannya gitu ya, teman-teman. Nah, terus kita bisa mengantisipasi gimana biar kita nggak telat atau biar kita bisa tepat waktu gitu ya. Kita bisa mengantisipasi itu dengan fisika kayak gitu. Terus fisika juga banyak kegunaannya, teman-teman. Kegunaannya fisika itu kayak ini. Saya kasih contoh ya gini, teman-teman. Misal kita mau menghitung polinomial dari X pangkat 100 gitu ya misalnya. X pangkat 100 plus X pangkat 99 terus min 4X pangkat 98 dan seterusnya sampai X aja gitu ya. Itu teman-teman bisa pakai rumus integral di komputasi kayak gitu. Komputasi itu ada nanti rumusnya. Nah, nanti rumusnya itu bisa dipelajari di sesi yang lain ya, teman-teman. Ini cuma pengaplikasiannya aja kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau manual itu kan masih kayak pemfaktoran, terus nyari dari eh, perkalian silang atau yang dikurung-kurung itu. Itu sebenarnya cuma bisa kalau misal paling banyak ya paling X pangkat 4 ya teman-teman. Kalau misal di atas itu ya udah bingung gitu loh. Jadi itu gunanya fisika kayak gitu. Apalagi di bidang fisika komputasi gitu kan. Fisika komputasi itu untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya majemuk kayak gitu. Kayak misal pangkatnya banyak kayak X pangkat 100 bahkan X pangkat 1000 gitu kan. Contohnya aja matriks. Matriks itu kita dikasih orde 3 kali 3 aja udah pusing kan sebenarnya. Nah, itu masih 3 kali 3 itu. Kalau misal kita dikasih 4 kali 4, 5 kali 5, bahkan yang 6 kali 6 gitu ya. Itu nggak bisa kayaknya kita untuk menghitung manual gitu kan. Nah, jadi untuk mengatasinya yaitu tadi kita ada program, gitu. Program. Nanti tinggal ada rumusnya kita coding, nanti ada ininya untuk library gitu ya, library dari codingannya, entah kita mau pakai bahasa apa terserah, bisa pakai Python, bisa pakai bahasa C gitu kan, atau MATLAB juga bisa kayak gitu. Nah, itu gunanya fisika. Nah, terus fisika ya, itu di samping untuk pengukuran, terus perhitungan, fisika juga mempelajari ilmu alam kayak gitu. Contohnya apa? Gini ya teman-teman, kalau misal kita pengen tahu kelembapan gitu ya, kelembapan. Nah, kelembapan itu ini teman-teman berpengaruh pada rambut kayak gitu. Contohnya gini, rambut kita pada saat keramas gitu ya, kan pasti kayak terasa lebih panjang gitu ya. Soalnya ini kayak lembab itu tadi. Nah, kalau misal kering ya kayak terasa biasa aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak
kelembapan itu bisa kita ukur dari tubuh kita sendiri juga gitu sebenarnya kayak gitu. Cuman ya kita nggak tahu lebih detailnya, soalnya kan butuh pengukuran ya. Kalau misal butuh alat pengukur, kalau misal mau yang lebih detail, ini kelembapannya berapa gitu. Cuman ya kita bisa tahu ini kelembapannya tinggi apa enggak gitu aja, sekedar sekedar tinggi atau enggak itu aja. Untuk lebih detail angkanya kita nggak tahu. Nah, terus untuk fisika apalagi ya? Ya mungkin ini kita, Ini maaf Kak, apa? kayak beda nggak sih fisika di sekolah sama pas lagi kuliah, pelajaran yang dipelajarin? Oh iya, iya ya, oke, baik, terima kasih. Jadi gini Kak, kalau misal ditanya apakah beda saat belajar fisika di kuliah sama di sekolah, jelas beda kayak gitu Kak. Contohnya gini aja, di sekolah kita belajar misal ya gaya gitu ya. Gaya itu rumusnya apa, M kali A gitu ya, udah gitu aja, maksudnya nggak ada rumus-rumus yang lain. Kalaupun ada ya cuman gayanya itu nanti ada apa aja, ada gaya berat, terus ada gaya apa, gaya ke kiri, gaya ke kanan, terus kalau nggak gitu ya ada gaya katrol, atau nanti ada ini ya namanya momen inersia gitu ya. Nah, paling cuma itu aja, maksudnya nggak ada yang kayak nanti nurunin rumus pakai integral itu gitu kan nggak ada sebenarnya. Udah pakai rumus pasti gitu kan kalau yang sekolah itu SMA udah dikasih rumus, dikasih dikasih perhitungan, nanti kita tinggal masukin angkanya kayak gitu. Kalau misal di SMA ya. Tapi kalau misal kita kuliah itu kita nggak hanya sekedar menghitung ini itu pakai rumus apa, ini pakai rumus apa, itu nggak gitu. Saat kuliah, kita dituntut untuk mencari penyebab dari rumus itu datang dari mana sebenarnya. Nah, dari situ, Kak, yang susahnya di perkuliahan itu di situ. Nah, kita kayak misal gini, ini eh, ini ya Archimedes gitu, ya. Gaya Archimedes. Nah, Archimedes ini sebenarnya kontaknya itu sama kontak apa? Sama zat cair atau zat padat atau zat gas gitu ya. Nah, Archimedes kan tentang ini ya, mengapung, gaya gaya apung gitu ya. Nah, gaya apung itu berarti ini ya tentang apa? Tentang volume, volume benda gitu, sama volume zat cair. Nah, apabila volume zat cair itu lebih apa ya? Lebih berat daripada volume zat padat atau benda gitu ya, maka bendanya itu akan mengapung, soalnya dia lebih ringan gitu kan, zat padatnya daripada zat cair. Tapi kalau misal zat cairnya lebih ringan tapi zat padatnya itu lebih berat, maka akan tenggelam kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu itu sebenarnya apa ya, kalau di kuliah itu eh, nggak sekedar itu. Jadi kita itu disuruh untuk mencari penyebabnya kayak gitu. Ini kenapa kok bisa gini? Kenapa kok bisa gini? Nah, nanti itu ada rumus aslinya. Ada menghitung massa jenisnya dulu, terus menghitung ininya dulu, masing-masing dari volume kayak gitu. Nanti ada ibaratnya ada integral itu, Kak. Jadi kayak yang pertama kan apa ya? Yang pertama itu panjang, ya kan? Panjang. Yang kedua itu luas, gitu kan? Luas kan pangkat dua, ya kan? Pangkat dua itu mengarah kepada dua dimensi, gitu kan? Mengarah pada dua dimensi, luas. Habis itu tiga dimensi, mengarah pada pangkat tiga, gitu. Atau yang dinamakan biasanya volume. Volume pangkat tiga. Nah, itu nanti ada integral satu, integral rangkap dua, terus ada integral rangkap tiga gitu. Nanti ada gitu-gitunya. Kayak gitu Kak. Jadi lebih susah mana ya, jelas lebih susah kuliah Kak. Kayak gitu Kak. Eh, jadi kayak kita itu nggak hanya dikasih rumus asli, jadi kita juga belajar rumus apa ya, penyebab gitu loh, penyebab adanya rumus itu gitu.
kayak gitu Kak. Iya Kak, mungkin gimana Kak? Mhm. Jadi kalau kayak kesimpulan saya tuh kalau lagi SMA tuh kayak rumus Hmm. eh, buat ngitung sesuatu, kayak dikasih rumus, kasih ngitung sesuatu, mungkin dijelasin juga asal usul teorinya, cuman kalau yang di kuliah lebih diperdalam gitu kan Kak, sama asal mulanya gimana, terus antar hubungan kayak gitu kan Kak, hubungan antar Iya, variabel gitu benar lah. benar. Iya. Ngerti banget Kak. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi sih Kak, kayak untuk pesan teman-teman si FDN yang mau ngambil fisika, pesan Kakak tuh apa? Kayak mungkin kayak eh, siap-siap untuk berhadapan dengan nanti di kuliah tuh apa yang harus dipersiapkan? Apakah kita harus nggak mesti kita jago ngitung, nggak apa-apa. Apa yang penting kita pengen tahu sesuatu ya kayak gitu Kak. Gimana tuh Kak? Jadi apa yang harus dipersiapin teman-teman kalau mau milih jurusan fisika? Oke, baik. Terima kasih Kak Femi atas pertanyaannya. Ya, jadi gini teman-teman. Eh, apakah kita harus jago ngitung? Apakah kita harus pinter menghafal teori? Itu enggak, teman-teman. Yang perlu kita sadari adalah fisika itu adalah ilmu yang soal kehidupan gitu ya, teman-teman. Kita itu berpikir bahwa semua sesuatu yang terjadi itu ada penyebabnya, teman-teman. Nah, kita tidak harus jago menghitung, tidak harus jago menghafal. Tapi yang perlu adalah kita punya niat untuk ingin tahu gitu, teman-teman. Yang kita butuhkan adalah rasa ingin tahu untuk apa ya, memperdalam wawasan kita gitu, teman-teman. Jadi kita itu nggak harus pinter, nggak harus jago ngitung atau jago hafalan. Tapi kita harus punya niat untuk mempelajari fisika kayak gitu. Karena gini teman-teman, dalam fisika itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang pasti. Jadi semua itu adalah kebolehjadian gitu teman-teman istilahnya. Jadi kayak misalnya nih pengukuran. Pengukuran bahkan pakai mikrometer sekrup aja masih ada ini kan ya. Kayak ini loh, kesalahan ralatnya itu loh, kan pasti ada gitu. Meskipun sangat kecil gitu ya. Meskipun sangat-sangat kecil itu pasti ada kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kita itu yang diperlukan itu adalah niat untuk belajar yang pertama. Yang kedua, kita juga harus rajin gitu. Apa artinya kita pinter tapi kita malas kayak gitu teman-teman. Jadi kayak meskipun kita biasa-biasa aja ya teman-teman. Tapi kalau kita rajin, kita itu bakal jadi orang yang hebat juga gitu teman-teman. Bekerja keras itu emang diharuskan ya teman-teman buat kita-kita yang masih muda itu kan. Apalagi eh, kita itu masih punya tenaga ya, tenaga yang cukup, terus punya kesehatan gitu kan. Nah, kita harus memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Karena eh, kesehatan, terus umur yang masih muda, waktu yang masih bisa kita ini ya teman-teman masih kita bisa jalani gitu ya itu masih panjang gitu teman-teman ibaratnya. Jadi untuk mengasah skill itu kita itu masih punya masa-masa emas kita gitu teman-teman. Jadi jangan ini ya teman-teman, jangan membuang-buang waktu kita gitu, mumpung masih muda gitu. Jangan terlena oleh waktu muda kita kayak oh kita masih muda nanti aja wis nggak apa-apa gitu. Itu menurut saya itu nggak ini ya teman-teman nggak relevan gitu ya. Karena apa? Karena waktu muda itu adalah masa emas kita gitu untuk eh, kita bisa membangun sesuatu yang eh, apa ya? Ibaratnya apa yang kita mau itu masih bisa kita dapatkan gitu loh. Ibaratnya gini aja wis. Saat kita umur 20-an, kita pengen rumah gitu ya. Saat kita umur 20-an, kita pengen rumah. Apakah kita bisa mewujudkannya gitu? Jawabannya adalah masih bisa. Karena apa?
masih ada waktu kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau gini, misal kita udah umur 40 tapi kita belum punya rumah. Nah, terus kita gini, apakah kita bisa punya rumah pas ini setelah umur 40? Jawabannya adalah apa? Ya mungkin bisa, cuma pasti berat banget gitu teman-teman. Karena umur umur 40 itu udah umur dewasa dan mau tua juga gitu. Dan sedangkan kalau misal umur 20-an, kalau kita ingin membangun sesuatu, itu pasti eh, kesempatan dan akurasinya itu masih gede gitu loh teman-teman. Masih bisa kita raih gitu. Jadi jangan lewatkan waktu muda teman-teman kayak gitu. Jadi nggak perlu pinter teman-teman. Yang penting itu niat gitu. Niat terus usaha kerja keras udah pasti bisa teman-teman. Jadi kayak apalah artinya pinter tapi kalau misalnya malas gitu. Mendingan biasa-biasa aja tapi rajin. Kalau dari saya gitu. Kayak gitu. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Ben. Oke, terima kasih banyak kan nanti. Oke, jadi eh, kita nggak insecure pokoknya kan, insecure. Jadi kayak ya udah kita jalanin aja, kita coba aja dulu gitu kan. Oke, terima kasih banyak Iya, kan nggak Atik apa-apa. atas Iya. share-nya, sharing-sharing atas kuliahnya. Keren banget kan Atik yang udah eh, jurusan fisika, terus Kak Natik ikut organisasi, terus yang saya simpulkan Kak Natik mendapat relasi sehingga bisa punya teman-teman untuk diskusi dan ikut lomba, jadinya berprestasi gitu kan. Kak Natik ada Iya, pengalaman lomba di luar negeri juga kan, menang luar negeri, iya dalam Kak. negeri, terus eh, selain kita belajar, ada yang juga sih, ada banyak tuh teman-teman pasti yang nanya, bisa nggak sih kita kerja juga sambil kuliah? Nah, dari Kanatik sendiri, buktinya insya Allah bisa. Yang penting bisa bagi waktu sama bisa apa kebutuhannya apa. Jadi bisa dibagi waktunya, jadinya nggak keteteran. Kanatik juga nggak yang sibuk-sibuk banget ngambil pekerjaannya, masih bisa diimbangi gitu kan ya Kanatik. Iya, benar-benar. Iya, Iya benar sih. banget. Iya. Makasih banyak Kak Natik. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup buat teman-teman? Oke, baik Kak Femi. Jadi gini teman-teman. Eh, Gini ya. Ini saya ada kata-kata yang bagus ya. Ini tapi eh, saya kutip dari salah satu anime ya, yaitu kalau teman-teman tahu ada anime Shokugeki no Souma, yang mana itu adalah jalan ceritanya ada seorang anak laki-laki yang mengejar cita-citanya menjadi koki profesional gitu ya. Jadi eh, seorang koki yang kelas dunia gitu ya. Jadi yang nomor satu. Nah, itu ada salah satu dari gurunya itu bilang gini, eh, hanya mereka yang berusaha semaksimal mungkin yang akan merasakan perubahan yang disebut perkembangan. Jadi kalau teman-teman mau berkembang, maka harus berusaha semaksimal yang teman-teman bisa. Oke, mungkin cukup dari saya kayak gitu, Kak Fen. Oke, makasih banyak Kak Natik. Semoga apa yang Kak Natik udah bagi, udah share pengalaman kehidupan kuliahnya bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang mempertimbangkan ingin ambil jurusan kuliah fisika. Oke, Iya, makasih banyak Kak Natik. iya Oke, Kak. Ya, semangat. Iya, siap. semangat buat teman-teman yang mau ngambil fisika ya. Sip. Semoga kalian semua dilancarkan ya. Hmm, Amin. amin. Oke, makasih banyak Kak Natik. Mungkin dari saya, Femi juga pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Makasih banyak Kak Natik. Makasih banyak teman-teman CFDian. Sampai jumpa semua di webinar Ya, selanjutnya. sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum Kak Femi, warahmatullahi makasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.